Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari Bu Widya. Seperti biasa ya, itu sentilan-sentilan dan kritikan-kritikan dari Bu Widya. Seperti apa pernyataannya? Langsung saja kita saksikan. Kita colek yang namanya Denny Siregar. Masih bersama Bu Widya, saudara-saudara. Ada yang Sentilan dengar-dengar dan ya, yang khasnya dengar-dengar yang dapat ada kita sekjen saksikan seperti dari video berikut ini. ya, deket sekali sama yang namanya Denny Siregar ya. Ya, kita mengingat kembali yang namanya Abu Janda ya, Abu Janda jalur Hasyim, dia dapatkan miliaran rupiah. Jadi itu jalur Hasyim. Apakah Denny sama? Itu yang saya tanya. Nah, jadi begitu, bro, ya. Nah, jadi kita harus curigai dong Denny Siregar bermain dua kaki, ya. Berusaha menyerang-nyerang yang namanya PDIP. Kemarin dia sanjung-sanjung. Aduh, penjilat, benar-benar penjilat tulen ini sih yang namanya Denny Siregar. Ya. Kau iri ya? Hi, siapa namamu? Ya. Brian Dep, ya. Jangan bilangin iri loh, bro. Penjilat tulen itu siapa sih yang iri? Saya tanya ini penonton, ya. Brandep ini ya. Bilang iri sama kita sama penjilat tulen, ya, menjadi influencer itu semata-mata karena uang, bukan membela rakyat, bukan. Ya. Bukan membela rakyat dia, bukan. Tergantung siapa yang bayar. Ketahuan kan? Hei Brandep, ingat ya, gratifikasi yang masalah Telkomsel 1 miliar lebih Denny Siregar itu terima. Ya, nggak ada loh usutan, nggak diusut loh. Apakah karena dia bermain dua kaki? Pandai juga itu penjilat begitu. Brandep ya, ingat si yang namanya Abu Janda ya. Abu Janda bermain dua kaki loh. Ya. Nah, coba ya. Simpatisan Denny mana coba hadir di sini? Masih percaya gak sama Denny? Nah, nyerang Ganjar dulu ya, nyerang Ganjar, kemudian dia angkat lagi Ganjar ya, salut sama Ganjar. Kemudian dulu dia sanjung-sanjung Megawati, ya kan? Nah, sekarang kok nyerang Megawati? Punya otak nggak sih itu Denny? Punya otak nggak ada tuh dia? Dia tuh semata apa yang bayar? Semenjak dia berpihak sama Prabowo ini, jangan menang sumpelan, makanya saya bilang, ya. Influencer itu jangan silau. Denny, gua kasih tahu lo ya, terutama siapa Dep tadi ya. Gua itu mah disumpah 50 miliar. Keluarga kita di absen semua, ya. Apa nyaman tentang saya kuat masalah yang namanya ya, itulah dia pemalsuan uang. Pernyataan dari Bu Widya, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas hal yang sangat penting juga, saudara-saudara. Di mana itu tentang Prabowo kumpulkan Luhut hingga Sri Mulyani ke istana usai IHSG anjlok. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, yaitu Pak Luhut Binsar Panjaitan, ke Istana Negara. Tepatnya pada Rabu 19 Maret 2025. Dan itu pada petang hari ya. Dan ketiganya dipanggil bertepatan usai anjloknya indeks harga saham gabungan atau IHSG, saudara-saudara, di mana yang terjadi sejak Selasa 18 Maret 2025 ya. Lalu Erlangga yang pertama kali datang mengaku akan mendengarkan masukan dari pihak DEN dalam pertemuan kali ini. Namun ia tak merinci lebih jauh masukan seperti apa yang akan diberikan oleh DN.
Nah, lalu beliau mengatakan yaitu Erlangga, ini kan ada DEN. Kita mendengarkan DEN. Sementara Luhut juga enggan menyebut topik apa saja yang akan dibahas oleh Prabowo pada momen kali ini. Ia mengaku akan menjelaskan soal anjloknya IHSG usai rapat tersebut. Di mana Luhut mengatakan nanti saja selesai rapat, nanti ya selesai ini baru saya jelaskan. Tegas Pak Luhut ya. Nah, ini kan IHSG anjlok saudara-saudara pada Selasa 18 Maret 2025 itu pada siang hari pukul 11:49 WIB waktu Indonesia Barat ya. Dan indeks sempat terperosok 420,97 atau minus 6,58% ke level 6,049. Maksudnya 46 ya. Nah, kondisi ini memicu penghentian sementara perdagangan atau trading halt itu di bursa saham untuk meredam volatilitas, saudara-saudara, volatilitas pasar selama 30 menit, setengah jam ya. Nah, sebagai catatan juga saudara-saudara, di mana pertengahan tahun lalu Morgan Stanley menurunkan peringkat investasi di pasar modal Indonesia karena alasan pelemahan rupiah dan beban fiskal yang menantang jelang pelantikan Presiden terpilih Republik Indonesia 2024-2029 yaitu Pak Prabowo Subianto, di mana beliau mengatakan kami melihat ketidakpastian jangka pendek mengenai arah kebijakan fiskal itu di masa depan serta beberapa tekanan di pasar falas di tengah masih tingginya suku bunga AS atau Amerika Serikat dan prospek dolar AS yang kuat, kata ahli strategi Morgan Stanley dalam catatannya kepada klien tanggal 10 Juni 2024. Lalu Morgan Stanley juga menurunkan peringkat pasar saham Republik Indonesia menjadi underweight, saudara-saudara, di mana yang berarti pasar Asia dan negara berkembang milik mereka akan dikurangi. Morgan Stanley juga mengungkapkan program kerja Prabowo Subianto dapat menjadi tantangan tersendiri dalam investasi di pasar modal Republik Indonesia. Namun menurut Prabowo, ia tidak mau ambil pusing mengenai ancaman ini. Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam nanti harga saham. Harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya, kata Prabowo dalam sambutannya di sidang Tanwir Muhammadiyah di Kupang Rabu 4 Desember 2024 lalu ya. Iya. Baik saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita membahas tentang cerita dan respon Prabowo kala diperingatkan soal harga saham menurun. Dan Pak Prabowo juga memanggil Luhut serta Sri Mulyani ke istana ya. Dan juga Pak Erlangga. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.